Apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul asbab. Kalau tidak ada engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Wa min alamatil hub kasratu zikril mahbub. Tanda orang cinta kepada yang dicinta itu adalah kasratu zikril mahbub. Dia banyak menyebutkan orang yang dicintai. Banyak menyebut nama Rasulullah dalam apa? Salawat. Makanya nggak ada satu syariat yang paling hebat daripada syariat salawat. Allah nggak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Makanya kalau memanggil Nabi pakai dong Sayyidina. Jangan sombong omongan. Nggak ada di zaman Nabi itu Sayyidina. Ini penghormatan kita kepada Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Nabi mengatakan, man sholla alaiya salatan sallallahu alaihi bi'afran. Barang siapa yang selawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya berapa kali? 10. Yang diajarkan salah satunya adalah menyantuni anak yatim tuh. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi hakadha. Kata Nabi, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim dekatnya seperti telunjuk dengan jari tengah. Kira-kira dekat enggak? Maka orang yang menyantuni anak yatim dan rajin menyantuni anak yatim, tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya lihat wajah-wajah yang hadir ini wajah-wajah penghuni surga. Mau masuk surga apa? Masuk surga. Kalau berangkat sekarang mau? Berangkat sekarang nggak mau, tapi mau masuk surga. Kenapa saya mengatakan wajah penghuni surga? Karena ada seorang ulama sufi mengatakan, siapapun yang menghadiri maulid Nabi, membaca kisah perjuangan Nabi, maka orang itu cinta kepadanya. Kalau cinta kepada Nabi, maka bersama Nabi di dalam surga. Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Maka kalau ada maulid-maulid Nabi, hadiri sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi itu? Sampai kita menghadiri maulid Nabi bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama, Pak, Nabi ini adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Kalau ada soal siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya siapa? Jawabannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nanya, buktinya apa Ustaz? Buktinya itu ada satu riwayat. Nabi Adam alaihi salatu wasallam, beliau pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Ada yang tahu, Bu? Ini bukan ibu-ibu nih, anak-anak ini. Ada yang tahu apa kesalahan Nabi Adam? Nabi Adam kesalahannya cuma satu, makan buah kuldi, diusir dari surga. Kita kesalahannya banyak, minta surga. Lucu nggak? Lucu tuh. Nabi Adam makan buah kuldi, diusir dari surga. Kita kesalahannya bejibun, kata orang Betawi. Tapi mintanya apa? Surga. Maka yang perlu kita minta adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah masukkan dengan ridhonya ke dalam surga itu. Maka ada doa, nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho Allah dulu, baru minta surga. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan diusir dari Allah, diusir dari surga. Kemudian dia minta ampun sama Allah. Ketika dia minta ampun sama Allah, dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku dengan wasilah Muhammad.
Allah tanya, ya Adam, kaifa ta'rifu Muhammadan walam akhluqhu? Kata Allah, wahai Adam, bagaimana kau tahu Muhammad, aku belum ciptakan? Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dia berkata kepada Allah, ya Allah, pada saat engkau ciptakan aku dan kau tiupkan rohmu kepadaku, lalu aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang-tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada satu nama yang begitu hebat disandingkan dengan namamu ya Allah, kecuali orang itu adalah orang yang paling kau cintai. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Muhammad ahabul khalqi ilayya, Muhammad itu kata Allah makhluk yang paling aku cintai. Kalau kau minta kepadaku ampunan dengan wasilah Muhammad, pasti akan aku ampuni. Makanya muncullah salawat-salawat dengan wasilah. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maka kita minta wasilah kepada Nabi Muhammad, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti salawat ini. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah dengan Mustafa, balligh maqasidana, sampaikan maksud dan tujuan kami. Waghfir lana ma madha, ampuni segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Itu wasilah kepada Nabi. Kenapa Nabi Adam minta ampun kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad? Allah ampuni Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Kenapa Nabi Muhammad spesial banget di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kedua, alam semesta ini tidak akan pernah ada kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita Bu yang hadir di sini, yang ada di sini, nggak akan mungkin ada kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Jadi bumi, langit, planet-planet, bintang-bintang, bulan, matahari itu nggak akan pernah ada kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berhutang budi sama Nabi. Bagaimana cara membalasnya? Setiap ada maulid Nabi, kita hadiri, kita berselawat kepada Nabi sebagai bukti cinta kita, syukur kita, terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu riwayat menarik. Nabi Adam ketika di surga, Pak, itu kesepian dia. Lalu kemudian karena kesepian Allah ciptakan temannya. Siapa temannya? Siti Hawa, dari rusuk tulang Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika diciptakan Hawa, Nabi Adam kaget, siapa dia? Aku diciptakan untukmu. Lalu kemudian Nabi Adam pun terpesona, lalu ingin menikahi Siti Hawa. Kata Siti Hawa, boleh, tapi dengan syarat berikan mahar kepadaku. Jadi perempuanku dari dulu memang mereka itu sudah minta mahar kalau ingin dinikahi. Makanya sampai sekarang kalau kita ingin nikahi perempuan, bayar mahar dong. Bayar tuh. Nabi Adam bingung, maharnya apa? Akhirnya dia cari intan permata, Siti Hawa menolak. Dia cari emas, perak, Siti Hawa menolak. Lalu kemudian dia tanya sama Allah, ya Allah, kira-kira apa maharnya yang bisa saya berikan kepada Siti Hawa supaya Siti Hawa menerima lamaranku, hai Allah?
Apa kata Allah? Ucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata maharnya itu adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini sudah sepantasnya kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik, yang di belakang, tenang dulu ya. Nah sekarang kita cinta kepada Nabi nih. Cinta nggak kepada Nabi? Cinta nggak kepada Nabi? Kalau cinta kepada Nabi, apa ukurannya? Oh, pertama apa ukurannya? Kalau kita cinta sama orang, Pak, itu harus diukur. Misalnya kalau kita cinta sama perempuan, sama istri kita, apa? Ya kita berikan bunga, bukan bunga deposito ya. Kita berikan sesuatu kepada yang dicintai. Nah kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ada ukurannya nih. Apa ukurannya? Kata seorang ulama, wa min alamatil hub kasratu zikril mahbub. Tanda orang cinta kepada yang dicintai itu adalah kasratu zikril mahbub. Dia banyak menyebutkan orang yang dicintai. Tuh. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka ukurannya adalah kita banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Yang pertama, kemudian para ulama menulislah syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad. Ditulislah kisah-kisah, ada Maulid Barzanji. Maulid apa lagi? Ada Dibai, apa lagi? Ada Simtud Duror, apalagi Biaqul Lami, banyak ditulis para ulama yang di dalamnya pujian kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka tahu ukuran cinta kepada Nabi adalah menyebut Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi suka nggak dipuji? Suka. Nabi suka dipuji. Bahkan Nabi pernah menghadiahkan orang yang memuji beliau dengan syair-syairnya. Ada cerita nih Pak, mau dengar cerita nggak Bu? Ada mau cerita nggak? Di zaman Bani Umayyah itu ada seorang penyair. Penyair itu namanya Farasdak. Kalau orang belajar di Fakultas Adab Sastra Arab pasti kenal nama ini. Farasdak ini adalah seorang penyair terkemuka di zaman dinasti Umayyah. Dia punya kebiasaan setiap hari pergi haji. Setiap tahun dia pergi haji. Sebelum atau setelah dia melakukan ritual haji, dia pasti pergi ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di makam Rasul, dia buat syair pujian kepada Rasulullah. Dia buat syair. Karena dia penyair, syair-syairnya memuji Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, dia lihatin aja tuh Farasdak. Dilihatin terus. Lalu kemudian didekati. Fulan, maukah engkau datang ke rumahku? Farasdak tidak curiga. Mungkin kalau dia diajak ke rumahnya pasti akan diajak makan. Pergilah dia dengan orang itu ke rumahnya, berjalanlah di Madinah sampai keluar kota Madinah. Masuk ke dalam sebuah rumah, dia kunci rumah itu, dia ikat tuh Farasdak, lalu kemudian lidahnya dipotong. Bingung dia, kenapa tiba-tiba dia seperti ini? Apa kata orang itu? Saya paling tidak suka kalau ada orang memuji Muhammad itu. Kata orang itu. Nah sekarang sudah saya potong lidahmu, silakan kau puji Muhammad itu. Ada orang begitu, Pak, nggak suka. Akhirnya setelah dipotong lidahnya Farasdak itu, dia dilepas, pulang dia dalam keadaan menangis sampai ke Madinah, sampai kemudian dia ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dia menangis, dia mengeluh, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul,
Kalau seandainya pujian-pujian yang aku ciptakan untuk memujimu tidak kau sukai, biarkanlah lidahku tetap terpotong, supaya aku tidak membuat syair pujian kepadamu. Tapi kalau seandainya kau cinta, kau suka dengan syair-syair yang kau buat untuk memujimu, tolong kembalikan lagi dengan izin Allah, lidahku ini menjadi utuh kembali. Tertidur dia, Pak. Paradak tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Paradak, apa yang kau lakukan, membuat syair-syair pujian untuk memujiku adalah sesuatu yang aku suka. Mana lidah atau sisa potongan lidahmu itu? Dalam mimpinya Paradak diserahin ke lidah itu, potongannya. Lalu Nabi pegang lidah itu, lalu dia sambungkan ke lidah Paradak yang terpotong. Pas pagi harinya dia bangun, kaget dia. Kenapa dia kaget? Ternyata lidahnya sudah tersambung kembali. Kalau kita lihat cerita ini, maka bisa kita simpulkan, kalau kita mencintai Rasulullah, membaca syair-syair pujian kepada Rasulullah, maka bisa jadi kita akan mendapatkan seperti apa yang dialami oleh para sahabat. Akan ada kemukjizatan, akan ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak menyebut nama Rasulullah dalam apa? Salawat. Makanya nggak ada satu syariat yang paling hebat daripada syariat salawat, Pak. Kenapa saya mengatakan hebat? Kita disyariatkan sholat. Sholat wajib nggak? Adik-adik, wajib nggak sholat? Kira-kira Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Allah kok sholat? Sholat kepada siapa? Allah nggak sholat. Allah syariatkan sholat kepada kita. Allah nggak sholat. Kalau tanya, kalau Allah sholat kepada siapa Allah sholat? Puasa wajib nggak? Allah puasa nggak? Enggak. Allah puasa buat apa? Tapi ketika Allah syariatkan selawat kepada Nabi, Allah berselawat nggak? Allah berselawat nggak, Pak? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah engkau kepada Muhammad dan berikan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kira-kira hebat nggak tuh? Hebat nggak Nabi? Hebat nggak Nabi? Hebat. Saking hebatnya Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Enggak. Kalau Nabi Adam dipanggil dengan namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, masuklah engkau bersama istrimu ke dalam surga, disebut namanya. Siapa lagi? Ya Musa, dipanggil sebut namanya. Ya Ibrahim, dipanggil. Nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad dipanggil dengan namanya mereka masing-masing. Tapi ketika memanggil Rasulullah, ada nggak dalam Al-Quran? Ya Muhammad, ada nggak? Enggak, yang ada apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir. Ada nggak ya ayyuhan nabi? Coba cari di Al-Quran, kalau ada saya kasih uang 1 juta. Nggak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang dicintai oleh Allah dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau memanggil Nabi pakai dong Sayyidina. Jangan sombong-sombongan. Enggak ada di zaman Nabi itu Sayyidina. Ini penghormatan kita kepada Rasul. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penghormatan kepada Rasul. Kalau Allah saja menghormati Rasulullah seperti itu, gimana kita? Makanya salawat diperintahkan Allah. Disuruh kita berselawat. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah, itu syariat namanya. Kalau syariat, banyak manfaatnya. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau kita berselawat kepada Rasulullah, itu akan mendapatkan pahala yang besar. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihasan. Barang siapa yang selawat kepadaku 1 kali saja, kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 100 kali. 1 kali Allah berselawat berapa? Kalau kita 100 kali berapa tuh? Berapa? Kalau kita berselawat 100 kali, Allah berselawat berapa? 100 kali 10 1.000 sejuta. Ini matematikanya hancur nih otis ini. Bolos terus nih. 100 kali 10 berapa deh? 1.000. Kalau 100 kali 1.000? 100 kali 1.000? Kalau 100.000 ya tahu duit dia. Warna merah atau warna biru? Merah atau biru? Oh, yang tua aja tahu Pak, merah dan biru. Apalagi yang muda. Maka berselawat. Kalau saya ibaratkan gini Pak, ini ada bejana besar. Bejana besar terisi air, lalu kita tambahin air. Kira-kira percik nggak? Muncratnya tuh, muncratnya airnya, muncrat. Ini air di bejana, di panci, kita siram lagi air tuh 1 ember, muncrat nggak? Muncrat. Rasulullah seperti bejana yang terisi air penuh. Kenapa? Dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu selawat kita. Tapi kita yang butuh selawat kepada Rasulullah. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka itu kembali kepada kita. Maka Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihasan. Barang siapa yang selawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya berapa kali? 10 kali, kembali ke kita. Jadi manfaat selawat kembalinya kepada kita, bukan kepada Rasulullah, karena Rasul sudah mulia. Yang kedua, manfaat dunia. Ada seorang sahabat Nabi Pak, mau dengar nggak cerita deh? Mau dengar? Jadi ada nih sahabat Nabi dituduh mencuri unta. Jadi unta itu milik orang Yahudi. Orang Yahudi nuduh Nabi menuduh unta. Dan orang Yahudi ini dihadirkan 2 saksi. 2 saksi. Rasulullah memutuskan dengan bukti formal. Akhirnya karena ada 2 saksi, maka Rasulullah memutuskan tangan sahabat itu harus dipotong tangan. Harus dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri unta. Ada saksinya. Kata sahabat Nabi, dia bilang, ya Rasul, saya akan terima putusan itu, tetapi dengan syarat. Apa syarat itu, kata Rasul kepada sahabat dia? Tolong hadirkan unta yang saya dituduh mencurinya. Jadi unta itu dihadirkan. Lalu kemudian sahabat Nabi bertanya kepada unta. Sahabat Nabi bertanya kepada unta. Unta menjawab. Kata sahabat Nabi, wahai unta, apakah aku yang mencuri engkau? Unta itu menjawab dengan bahasa Arab yang fasih. Emang enggak? Unta aja bisa bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab kan? Kata unta, dia bilang, bukan engkau yang mencuriku, tapi engkau dituduh mencuriku. Yang menuduh adalah orang yang membuat sumpah palsu itu. Nabi dengar unta bisa bicara. Kemudian orang ini, sahabat Nabi ini dilepaskan dari hukuman potong tangan. Nabi lalu berkata, wahai sahabatku, apa yang kau lakukan sampai unta bisa bicara dengan izin Allah kepada engkau? Apa kata sahabat Nabi? Dia bilang, ya Rasul, ini penting nih, adik-adik ya, penting nih. Saya punya kebiasaan ya Rasul. Apa kebiasaanmu, kata Nabi? Setiap hari sebelum tidur, saya baca salawat kepada engkau 10 kali. Setiap hari rutin istiqomah.
nggak putus-putus 10 kali sebelum tidur. Dan karena itu maka Allah berikan perlindungan kepadaku karena berkat selawat aku kepada kamu ya Rasulullah SAW. Makanya kalau sebelum tidur salah satunya baca apa Pak? Selawat berapa kali? Nah ditambah jadi 100 kali. 10 kali terlalu pendek. Berapa? 100 sanggup nggak? 100 sanggup nggak? Sanggup. Yang pendek selawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Kalau nggak bisa banyak. Kalau bisa ditambah lagi. Kenapa? Karena akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indikator yang pertama. Ukuran yang pertama itu. Kalau kita cinta Nabi, banyak menyebutin nama Nabi. Yang kedua, ukuran cinta kita kepada Nabi, kata Imam Syafi'i ini, imam kita, pendiri mazhab kita. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu itu tulus, pasti engkau akan mematuhi yang dicintainya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai pasti akan menaati yang dicintai. Kalau kita ngaku cinta kepada istri kita, pasti taat sama istri kita. Istri kita minta dibeliin baju, dibeliin nggak? Dibeliin nggak? Dibeliin. Karena cinta. Istri kita minta dikerokin, kerokin nggak? Kerokin. Kenapa? Karena cinta. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka patuhi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan salah satunya adalah menyantuni anak yatim tuh. Kata Nabi, "Ana wa kafilul yatimi hakadha." Nabi menyebut dua nih. Hakadha. Ini jadi apa nih? Hah? Tunjuk. Ini kira-kira ada jari nggak? Setelah di tengahnya ada nggak? Nggak ada. Berarti dekat nggak nih? Dekat. Kata Nabi, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim dekatnya seperti telunjuk dengan jari tengah. Kira-kira dekat nggak? Nabi ada di mana? Nabi ada di mana? Nabi ada di surga. Kalau Nabi ada di surga dan orang yang nyantuni anak yatim bersama Nabi, berarti di mana orang itu? Surga. Maka orang yang menyantuni anak yatim dan rajin menyantuni anak yatim, tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu-ragu Pak kalau ada anak yatim santuni dia. Tapi anak yatim itu ukurannya adalah sampai dia balik. Kalau dia sudah tidak balik lagi, bukan yatim namanya. Bukan menyantuni anak yatim, tapi bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi kalau anak yatim, itu sampai kapan? Sampai balik tuh. Kira-kira kalau umur balik berapa itu? Laki-laki berapa? Tahun ya? 10, 11. Kalau perempuan? 12 sampai haid ya kira-kira 13, 12, 13, 14 lah sekitar itu. Nah kalau sudah balik, sudah haid bagi perempuan, laki-laki balik misalnya, maka itu dianggap bukan anak yatim. Kalau orang yang nyantuni anak yatim, kata Nabi, bersama dia di surga, kira-kira surga seperti apa sih Ibu? Pak, kira-kira surga seperti apa? Bapak kalau di surga nggak capek. Kalau sini capek. Saya kasih contoh nih. Bapak mau makan pisang goreng. Kira-kira apa yang dilakukan tuh? Pertama pergi ke pasar. Beli apa? Pisang. Setelah beli pisang, beli temannya tuh terigu. Dan apa lagi? Minyak. Kira-kira jadi pisang goreng itu? Belum. Bawa pulang ke rumah, masakin panasin kompor dengan minyak. Setelah itu diapain tuh? Diadonin tuh pisang dengan tepung. Habis itu diapain lagi? Digoreng. Apa
Habis digoreng diapain lagi? Belum, masih panas. Angkat dulu, dinginin. Habis dinginin, baru dimakan. Capek nggak? Capek nggak? Capek. Kalau di surga kita mau makan pisang goreng, langsung tuh ada di depan. Nggak perlu capek. Maka di surga itu adalah tempat yang tidak ada rasa capek. Kalau dunia capek dan lelah. Makanya kalau kita masuk surga, itu kenikmatan yang didapati. Makanya untuk bisa masuk surga, salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Yang kedua, menyantuni anak yatim itu bisa melembutkan hati. Gimana caranya? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Ini sahabat bilang, ya Rasul, hatiku ini keras. Kalau orang memberikan nasihat kayaknya susah banget masuk hati. Saya susah berubah ini. Lalu kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau mau hatimu lembut dan kebutuhanmu dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu orang itu bilang, mau ya Rasul. Carilah anak yatim, berikanlah makan kepada dia, usaplah kepalanya, dan berikan pakaian kepada dia. Niscaya hatimu akan jadi lembut dan kebutuhanmu dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk membuat hati ini menjadi lembut dan bahagia, salah satu kata Nabi adalah menyantuni anak yatim. Bukan cuma diusap kepalanya, Pak. Kalau diusap semua orang juga bisa. Diusap tapi diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan bantuan keuangan, disayangi, jangan disakiti hatinya. Fa ammal yatima fala taqhar. Orang yatim itu jangan dibentak. Kenapa? Karena dia sudah menderita secara psikologis. Orang tuanya, bapaknya udah nggak ada. Tidak ada lagi yang melindungi. Oh, kita bentak. Makanya Nabi disampaikan oleh Allah dan Al-Quran. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jawabannya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maukah kau saya beritahu siapa yang mendustakan agamanya? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka menghardik anak yatim, tidak mau memberikan santunan kepada anak yatim, itu termasuk para pendusta agama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka sunnahnya, ajarannya kita laksanakan. Salah satunya seperti momen saat ini adalah banyak menyantuni anak yatim dan tidak pernah lelah menyantuni anak yatim. Semoga kita yang hadir di sini diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita, diberikan kesehatan kepada kita, dan kita tidak segan-segan dan tidak pernah capek menyantuni anak yatim. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah.